Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Namaku Nabila Kirania Putri, nomor absen 21 dari kelas 10 AKL 1. Aku bersekolah di SMK Negeri 1 Kudus. Kali ini aku akan membuat video tentang interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi, dan dinamika sosial. Pertama adalah interaksi sosial. Definisi interaksi sosial secara umum adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah definisi interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang kedua adalah dari Partowisastro. Menurut Partowisastro, interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah menurut Basrowi. Menurut Basrowi, interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Nah, setelah definisi interaksi sosial, selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua adalah adanya simbol-simbol atau bahasa tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Yang ketiga, adanya dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, yaitu kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik secara langsung dan tidak langsung. Contoh kontak fisik secara langsung, contohnya adalah bertatap muka, bersalaman, bertukar senyum, berkelahi, tapi itu yang tidak baik ya, yang berkelahi. Yang kedua ada kontak sosial secara tidak langsung, contohnya adalah berkomunikasi melalui telepon atau chattingan melalui WhatsApp, mengirim pesan atau surat, dan mengirim email kepada orang lain. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Pesan yang disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Komunikasi memerlukan komponen agar dapat berlangsung dengan baik. Komponen apa sih yang diperlukan agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik? Yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua ada penerima pesan atau dapat disebut juga dengan communicate. Yang ketiga ada message atau pesan. Message atau pesan adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Yang keempat ada media atau saluran komunikasi. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima ada tanggapan atau dapat disebut juga dengan feedback. Tanggapan atau feedback adalah tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan dari pengirim. Yang keenam adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi sosial yang bentuknya positif. Contohnya adalah kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, kerja bakti membersihkan lapangan sekolah dan halaman sekolah. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga tercapai suatu keadaan yang lebih kondusif. Bentuk-bentuk akomodasi adalah toleransi.
Toleransi adalah keinginan untuk menghindari perselisihan. Yang kedua ada stalemate. Stalemate adalah ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. Yang ketiga ada adjudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Yang keempat ada koersi, yaitu salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Yang kelima ada kompromi, yaitu salah satu pihak bersedia untuk memahami keadaan pihak lainnya, begitu pula sebaliknya. Yang keenam ada mediasi. Mediasi adalah tindakan mengundang pihak yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang untuk memberi keputusan penyelesaian konflik tersebut. Yang ketujuh ada arbitrasi. Sama seperti mediasi, tapi bedanya adalah dari sifat mengikat kedua belah pihak bersengketa. Hasil putusan jalur mediasi adalah tidak mengikat, sedangkan putusan jalur arbitrasi adalah mengikat keduanya. Yang terakhir, yaitu nomor 8, adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Nah, tadi kan itu bentuk-bentuk akomodasi. Setelah akomodasi, ada asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Contohnya adalah ada Tanjidor. Tanjidor adalah asimilasi dari budaya Portugis dan Betawi. Yang kedua contohnya ada musik dangdut. Musik dangdut adalah asimilasi budaya Melayu dan India. Setelah asimilasi, ada akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi tanpa meninggalkan sifat asli. Contohnya ada Candi Borobudur yang hasil dari Contohnya ada Candi Borobudur, yaitu hasil akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia. Tadi kan sudah interaksi asosiatif atau interaksi yang positif. Yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif yang berbentuk perilaku negatif. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berlomba lalu berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan. Yang setelah kompetisi ada kontravensi. Persaingan dan pertikaian yang ditandai dengan gejala ketidakpastian mengenai diri pribadi seseorang dan juga perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya kontravensi yaitu membocorkan rahasia teman kepada orang lain atau memfitnah teman melakukan hal yang tidak ia lakukan. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan atau sebagainya. Yang ketujuh ada jenis dan contoh interaksi sosial. Jenis dan contoh interaksi sosial ada tiga. Yang pertama individu dengan individu, yaitu hubungan timbal balik satu orang kepada orang lain. Yang kedua ada individu dengan kelompok, yaitu hubungan timbal balik satu orang dengan kelompok. Yang ketiga ada kelompok dengan kelompok, yaitu hubungan timbal balik dua kelompok atau lebih. Terakhir ada faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi yaitu meniru sikap maupun penampilan seseorang. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, atau seseorang yang ia sukai atau idolakan. Yang keempat ada simpati. Simpati adalah seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Yang kelima ada empati. Empati adalah perasaan mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Yang keenam ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada orang lain agar seseorang melakukan sesuatu.
Karena materi interaksi sosial sudah saya bahas, sekarang lanjut ke materi kedua, yaitu komunikasi sosial. Definisi komunikasi sosial secara umum adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Nah, yang kedua ada pengertian interaksi sosial menurut para ahli adalah maksudnya pengertian komunikasi sosial menurut para ahli adalah yang pertama menurut Barbara Cook yang menyebutkan bahwa komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Yang kedua ada menurut De Ruben 1975 yang mendefinisikan komunikasi sosial sebagai proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi simbolisasi masyarakat dan pemanfaatan simbol serta difusi. Setelah definisi komunikasi sosial, ada ciri-ciri komunikasi sosial. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, adanya dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi sosial. Yang pertama ada komunikasi sosial secara langsung atau dapat disebut juga dengan direct social communication. Pengertiannya yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa adanya bantuan sebuah media atau perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua adalah komunikasi sosial secara tidak langsung dapat disebut juga dengan indirect social communication, yang berarti komunikasi yang berlangsung dengan memerlukan bantuan media sebagai perantara untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi. Yang keempat ada syarat-syarat komunikasi sosial. Syarat-syarat komunikasi sosial ada 5. Yang pertama, komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, perasaan, pikiran kepada pihak lain. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator, dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat ada media atau alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima ada efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Yang kelima adalah tujuan dari komunikasi sosial. Tujuan komunikasi sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara melihat dari sudut pandang komunikator dan komunikan. Yang kedua, tujuan secara sosial dan individual. Yang pertama kita bahas dulu ya. Yang pertama yaitu dari sudut pandang komunikator. Tujuan komunikasi sosial adalah untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Yang kedua, kalau tujuan komunikasi sosial kalau dari sudut pandang komunikan adalah untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Nah, tadi sudah yang dilihat dari sudut pandang komunikator dan komunikan, sekarang tujuan secara sosial dan individual. Tujuan secara sosial dari komunikasi sosial adalah mensosialisasikan peran dan norma-norma serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat kepada anggota masyarakat yang baru, menciptakan konvensi atau kesepakatan bersama tentang kebijakan, menjadi penentang atau pendukung, mengontrol perilaku terkait pengolahan sumber daya ke dalam arah yang diinginkan. Yang kedua adalah tujuan secara individual. Tujuan secara individual adalah tujuan komunikasi sosial secara individual adalah mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan nyaman dalam suatu masyarakat, mencapai keputusan dalam menentukan suatu hal dengan banyak pilihan, mengambil tindakan yang didasarkan pada informasi yang ada, berperilaku sesuai apa yang diinginkan secara sosial. Yang keenam ada faktor-faktor interaksi sosial.
Faktor interaksi sosial yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah tingkat pengetahuan seseorang dapat menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang bisa menyampaikan pesan dengan mudah jika ia memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan dibagi menjadi dua, pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. Yang ketiga ada persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan dan menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Yang keempat, ada peran dan hubungan. Peran dan hubungan adalah pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan. Yang kelima, ada lingkungan. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Yang keenam, ada emosi, yaitu reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Yang ketujuh, ada kondisi fisik. Kondisi fisik adalah semua indera yang memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Yang terakhir, ada jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Jenis komunikasi sosial dapat dibagi menjadi 4, yaitu verbal atau komunikasi atau penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Yang kedua ada nonverbal, yaitu penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga ada tertulis, yaitu tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Yang keempat ada visual, yaitu tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Terakhir adalah bentuk-bentuk komunikasi sosial. Bentuk-bentuk komunikasi sosial dapat dibagi menjadi 4, yaitu asosiatif atau kerjasama. Asosiatif atau kerjasama adalah komunikasi sosial sebagai media yang digunakan agar dapat menjalin hubungan dengan individu atau kelompok lain yang sudah menerima pesan dari komunikator. Yang kedua ada akomodasi atau komunikasi sosial yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung ketika informasi disampaikan kepada komunikan. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah komunikasi sosial yang ditekankan pada suatu hasil dari hubungan interaksi yang terjadi atau usai dilakukan antar individu maupun kelompok. Yang terakhir ada disosiatif. Disosiatif adalah interaksi sosial yang berbentuk yang hampir sama dengan asosiatif, yaitu bentuk komunikasi sosial bertujuan untuk menjalin kerjasama antar individu maupun kelompok lain. Pada bentuk disosiatif lebih menjurus pada komunikasi sosial yang terjadi dan sesuai dengan adat atau norma yang terjadi dalam masyarakat. Setelah materi komunikasi sosial, ada materi sosialisasi sosial. Definisi sosialisasi sosial secara umum adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu, atau dapat didefinisikan sebagai proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat, atau suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Yang kedua adalah definisi sosialisasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter L. Berger adalah sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua ada menurut Edward S. Greenberg, yaitu sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak dunia luar. Hal itu bertujuan agar ia dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi.
Setelah definisi sosialisasi sosial, sekarang ada jenis-jenis sosialisasi sosial. Yang pertama adalah sosialisasi sosial primer, yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer berlangsung pada saat kanak-kanak. Yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga ada syarat-syarat sosialisasi sosial. Yang pertama, materi atau bentuk hal yang disosialisasikan pada masyarakat berbentuk nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapapun yang melakukan sosialisasi bisa berupa institusi media massa, individu, dan kelompok. Yang keempat ada faktor sosialisasi sosial. Faktor sosialisasi sosial ada 5. Yang pertama sifat dasar atau karakter, watak, dan sifat emosional yang diwariskan orang tua. Yang kedua ada lingkungan prenatal atau lingkungan ketika anak masih dalam kandungan. Yang ketiga perbedaan individu, yaitu bentuk seperti perbedaan bentuk badan, warna kulit, bentuk rambut, mental, emosional, maupun sosial. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan contohnya lingkungan alam, kebudayaan, dan masyarakat. Yang kelima ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat sesuatu. Yang kelima ada tahap-tahap sosialisasi sosial. Tahap-tahap sosialisasi sosial diawali dengan tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai sejak seseorang dilahirkan, seseorang akan mengenal orang-orang di sekitarnya. Tahap kedua adalah tahap meniru. Seseorang akan meniru peran orang-orang di sekitarnya, tapi belum dapat memahami makna dari yang ditirukannya. Yang ketiga ada tahap siap bertindak, yaitu ketika seseorang mulai berinteraksi dengan lingkungan bermain dan masyarakat, seseorang itu mulai paham peraturan dan mulai memahami makna yang dia tiru. Yang keempat, ada tahap penerimaan kolektif, yaitu di mana seseorang dianggap mencapai kedewasaan dan mulai memahami kerjasama, toleransi, hingga peraturan yang berlaku. Seseorang juga sudah mengambil perannya di masyarakat. Yang keenam, ada fungsi sosialisasi sosial. Fungsi sosialisasi sosial dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang individu, yang kedua dari kepentingan masyarakat. Yang pertama, sudut pandang individu adalah setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Yang kedua, menurut ditinjau dari kepentingan masyarakat adalah sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan perwakilan nilai-nilai serta norma sosial. Yang terakhir ada macam-macam sosialisasi sosial. Ini saya mau nambahin dikit. Macam-macam sosialisasi sosial ada 6. Yang pertama sosialisasi primer, yang kedua sosialisasi sekunder, yang ketiga sosialisasi represif, yang keempat sosialisasi partisipasi, yang kelima sosialisasi formal, yang keenam sosialisasi informal. Materi yang ketiga ada institusi sosial. Definisi institusi sosial secara umum adalah norma-norma, aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Sedangkan pengertian institusi sosial menurut para ahli yang pertama ada dari Robert Mark Ivor dan C.H. Page, yaitu prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, menurut Cohen-Jareningrat. Menurut Cohen-Jareningrat, institusi sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Yang
Kedua, ada jenis-jenis institusi sosial. Yang pertama ada institusi politik, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur fungsi masyarakat pada skala regional, nasional, dan internasional. Yang kedua ada institusi akademik dan ilmiah, yaitu organisasi yang berorientasi pada pendidikan dan konstruksi pengetahuan. Yang ketiga ada institusi ekonomi, yang mengatur hubungan ekonomi antar aktor sosial yang berbeda, apakah mereka dinormalisasi atau tidak, dapat berupa bisnis, masyarakat, dan perusahaan. Yang keempat ada institusi keagamaan, yaitu semua agama yang diorganisasi sebagai komunitas untuk hidup dari iman. Yang kelima ada institusi keluarga, yaitu lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Institusi keluarga termasuk lembaga sosial primer. Yang terakhir ada institusi budaya. Institusi budaya adalah lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, pendidikan dalam masyarakat yang ada dalam suatu daerah ataupun negara. Yang ketiga ada ciri-ciri institusi sosial. Ciri-ciri institusi sosial yang pertama memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama, disebabkan adanya anggapan bahwa institusi sosial berisi sekumpulan norma yang harus dipertahankan oleh anggota di dalamnya, dan norma tersebut seperti kehidupan maupun hubungan yang ada dalam satu keluarga. Ciri institusi sosial yang kedua adalah memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Yang ketiga adalah memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Yang keempat, organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Yang kelima, norma yang terdapat pada institusi sosial diambil melalui proses panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat setempat. Yang keenam, memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap serta bertingkah laku. Yang ketujuh, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, institusi sosial memiliki aturan tertulis dan tidak tertulis. Yang kedelapan, memiliki alat pelengkap tertentu berupa simbol maupun lambang yang dapat digunakan untuk mewakili institusi sosial beserta tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat ada fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan. Yang ketiga, memberikan arahan pada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Nah, yang kelima ada syarat-syarat institusi sosial. Yang pertama, syarat institusi sosial adalah suatu tata kelakuan baku yang meliputi norma-norma dan adat istiadat dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua, kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu, disadari dan dipahami kelompok-kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, mempunyai peralatan dan perlengkapan. Yang kelima, sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lebih lama. Untuk kurun waktu yang lama. Yang terakhir ada faktor institusi sosial. Yang pertama, prinsip demokratis. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, difusi inovasi. Yang keempat, pemberdayaan. Yang kelima, konflik sosial. Yang keenam, perbedaan orientasi. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu materi dinamika sosial. Definisi dinamika sosial secara umum adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu komunitas masyarakat dan melibatkan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah definisi dinamika sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut William F. Ogburn, yaitu bahwa ruang lingkup sebuah
bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Selo Somarjan, yaitu segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, ada jenis-jenis dinamika sosial. Jenis-jenis dinamika sosial yang pertama ada penyimpangan sosial atau role expectation, yaitu perilaku yang keluar dari norma dan nilai. Tindakan yang melanggar aturan tindakan yang melanggar akan menimbulkan reaksi tertentu seperti ejekan, gunjingan, dan hukum. Yang kedua, ada perubahan sosial atau social change. Artinya, apabila terjadi pergeseran nilai, pola, norma sosial, dan terjadinya permasalahan di pelapisan sosial, perubahan sosial yang terjadi akan mempengaruhi sifat dari pola kehidupan sebelumnya dengan pola yang baru. Yang ketiga, ada pengendalian sosial. Adalah salah satu cara untuk melakukan kontrol yang memudahkan dalam mengendalikan konflik dan permasalahan yang berkaitan dengan dinamika sosial. Cara pengendalian dapat dilakukan dengan memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Yang keempat, ada mobilitas sosial atau social mobility, yaitu fenomena yang terjadi pada individu berpindah kelas sosial. Ketiga, ada ciri-ciri dinamika sosial. Yang pertama, ciri-ciri dari dinamika sosial adalah memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Kesamaan motif mendorong terjadinya proses interaksi di masyarakat dan mampu mendorong terjalinnya dari kerjasama dengan orientasi dari tujuan untuk kepentingan semua. Yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Dampak muncul beragam tergantung dari faktor perasaan serta kecakapan masing-masing individu. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Dinamika sosial terkait dengan struktur, terdapat sistem norma yang jelas, nilai sosial serta peran dari kedudukan yang telah tersistem dan saling berkesinambungan, kemudian membentuk struktur sosial. Ciri dinamika sosial yang keempat yaitu berlandaskan norma. Norma merupakan pedoman pola perilaku dalam masyarakat yang bertujuan mengatur interaksi pada sebuah kehidupan sosial dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada fungsi dinamika sosial. Fungsi dinamika sosial yang pertama, membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan di dalam hal mengatasi sebuah persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan semua pekerjaan. Yang ketiga, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah dan mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, serta efisien. Yang keempat, menciptakan iklim secara demokratis di dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan setiap individu untuk memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Yang kelima adalah faktor dinamika sosial. Faktor dinamika sosial ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu munculnya konflik antara anggota kelompok dan menyebabkan terjadinya keretakan dan berubahnya pola dan bentuk hubungan sosial dalam kelompok. Yang kedua, munculnya selisihan paham dalam kelompok sosial yang mempengaruhi keberadaan individu tersebut dalam kelompok sosial tertentu. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara anggota kelompok yang tidak memiliki kesamaan dalam kesepahaman yang akhirnya memisahkan diri dari dan memilih untuk bergabung pada kelompok yang memiliki persamaan. Yang keempat adalah perubahan struktur kelompok sosial yang disebabkan adanya dorongan dari luar seperti ancaman. Yang kelima, adanya pergantian anggota kelompok yang disebabkan adanya guncangan yang berkaitan dengan kedudukan anggota kelompok. Setelah faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah adanya perubahan situasi sosial yang terjadi akibat adanya proses industrialisasi yang dapat menggeser pola hubungan serta bentuk nilai-nilai yang dianut dalam kelompok.
Yang kedua, adanya perubahan situasi ekonomi yang dapat mengakibatkan pergeseran hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga hubungan sosial dapat berubah berdasar kepentingan dan tidak lagi berdasar pada kekerabatan. Yang ketiga, adanya perubahan situasi politik dengan pergantian dalam elit penguasa dapat mendorong perubahan kebijakan pada kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Yang keenam, ada aspek dinamika sosial. Aspek dinamika sosial ada 5. Yang pertama, pola umum. Pola umum merupakan perubahan yang terjadi secara umum dalam masyarakat. Yang kedua, ada sistem sosial. Adalah sebuah kesatuan sosial yang mempunyai kesamaan meliputi pengelompokan dari masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tingkat perhitungan yang jelas. Dinamika sosial dari segi mendasar dianalisis menggunakan rumus atau metode khusus yang dinilai mampu memperkirakan sebuah tren yang berkembang pada masa mendatang, yang kemudian dilandasi dalam bentuk probabilitas, rekayasa sosial. Rekayasa sosial diperoleh dari sebuah kajian yang memiliki sifat produktif. Yang keempat, tingkat keseimbangan. Aspek dinamika sosial yang berkaitan dengan keseimbangan. Perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan pola umum yang umumnya dirumuskan dari titik keseimbangannya. Yang terakhir, ada tuntutan terhadap proses terjadinya perubahan sosial. Meliputi tindakan yang akan berkelanjutan pada perubahan sosial, aspek ini memperhatikan jelas dari kemunculan hubungan sebab akibat perubahan yang beragam dari tingkatan, dari skala kecil sampai skala besar. Yang terakhir, ada syarat-syarat dinamika sosial. Syarat-syarat dinamika sosial yang pertama yaitu adanya partisipasi, meliputi keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok. Yang kedua, ada saling menghormati dan menghargai saran dari anggota kelompok lain. Yang ketiga, percaya dan mempercayai. Yang keempat, adanya rasa keterbukaan untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain, bertujuan untuk akrab dengan lingkungan tertentu. Yang kelima, yaitu tidak mengancam dengan memberi kesempatan semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut dan terancam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.